Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aula hitam tidak terlalu terlihat dari luar, tapi di dalamnya cukup luas. Ada 7 arena besar yang diselimuti oleh batasan transparan, dan masing-masing berukuran 500 meter. Lingkungan dipenuhi orang, dan keributan mengguncang langit. Han Li berdiri di pintu masuk dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa arena dipenuhi dengan pertempuran sengit. Beberapa di antara 2 binatang iblis ganas, beberapa satu melawan banyak, dan beberapa di antara binatang iblis dan kultivator. Pertarungan di setiap ring pertempuran sangat intens. Begitu salah satu pihak terluka atau darah berceceran di ring pertempuran, itu akan menyebabkan penonton di sekitarnya mengeluarkan gelombang teriakan yang seperti tsunami. Saat mereka menyaksikan pertempuran dan darah di arena, para penonton tampak terangsang oleh pikiran haus darah dan gila di lubuk hati mereka. Semuanya mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat dan bersorak-sorai. Selain itu, ada sebuah prasasti batu besar yang didirikan di tengah tribun penonton. Nama-nama binatang iblis tertulis di atasnya, dan ada juga keganjilan di sampingnya. Tampaknya itu adalah urutan pertempuran berikutnya. Han Li sedikit mengernyit saat melihat pemandangan di depannya. Dia tidak terbiasa dengan arena ini, dan dia pernah melihatnya di tempat lain di masa lalu. Namun, dia tidak terlalu menyukai lingkungan seperti itu. Namun, saat ini, Han Li tidak bisa diganggu tentang itu. Dia segera melihat sekeliling dan dengan cepat melihat sosok mungil yang familiar di kerumunan di samping salah satu arena. Sama seperti penonton di sekitarnya, Jin Tong berteriak ke arena di depannya. Dia menari dengan gembira, dan wajah kecilnya memerah. Han Li mengerutkan kening, lalu dia menghela nafas panjang dan berjalan mendekat. Cepat lompat. Angkat kakimu untuk menangkapnya. Cambuk dengan ekormu. Oh, bodoh sekali. Jin Tong sepertinya tidak memperhatikan Han Li berjalan mendekat, dan dia berteriak dan melompat seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain naik dan melawannya sendiri. Han Li mengikuti pandangan Jin Tong dan melihat ke arah salah satu arena. Disitulah 2 binatang iblis bertarung dengan intens. Salah satu binatang iblis berbentuk seperti kadal. Panjangnya lebih dari 30 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik ungu gelap. Ada beberapa duri tajam di ujung ekornya, dan ada 2 baris taring yang tajam di mulutnya. Binatang aneh lainnya tingginya sekitar 7 zang dan berbentuk singa. Ada tanduk tebal di dahinya, dan seluruh tubuhnya sangat megah. Cakarnya yang tajam seperti jangkar. Han Li memandangi 2 binatang eksotis itu dengan tatapan aneh di matanya. Menurut pemahamannya, binatang kosmos di arena ditangkap dari dunia desolate, dan mereka sangat ganas. Energi iblis di dalam tubuhnya telah disegel, jadi mereka tidak perlu khawatir akan menimbulkan masalah saat dilempar ke arena untuk saling bertarung. Pada saat ini, kedua binatang eksotis itu saling bertarung. Darah berceceran di mana-mana, dan sisik serta bulu terus berjatuhan. Dilihat dari sikap dan tindakan Jin Tong, dia jelas berada di pihak kadal. Namun, kadal itu secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dipaksa mundur oleh binatang eksotis bertanduk tunggal itu. Kadal itu mengaum pelan dan mundur selangkah seperti sambaran petir. Ekornya yang tebal dan kuat dengan duri tiba-tiba menyapu secara horizontal seperti pedang hitam, dengan keras menebas binatang eksotis bertanduk tunggal yang menerkamnya. Tanpa diduga, binatang eksotis bertanduk tunggal itu sangat gesit. Itu dengan ringan menginjak anggota tubuhnya di udara, dan tubuhnya yang besar berubah menjadi bayangan buram yang langsung menghindari ekor berduri kadal itu. Tepat ketika kadal eksotis itu akan mencoba sesuatu yang lain setelah serangannya meleset, sebuah siluet melintas di dekat ekor yang baru saja disapunya. Binatang eksotis bertanduk itu muncul dan menggigit dengan kecepatan kilat, menggigit bagian tengah ekor kadal dan mengayunkannya dengan keras.
Kadal besar itu langsung terlempar, menabrak batasan di dekat arena. Tubuh binatang eksotis bertanduk tunggal itu menerkam seperti bayangan, dan tanduk tebal di kepalanya dengan keras menembus perut Kadal, menjepitnya ke penghalang cahaya dari pembatasan. Hamparan besar darah menyembur ke bawah seperti air terjun, dan Kadal itu menjerit melengking dan sengsara. Itu berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa berjuang dengan bebas. Saat darah mengalir, kekuatan di tubuh Kadal dengan cepat memudar, dan anggota tubuhnya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, itu berhenti bergerak. Binatang eksotis bertanduk tunggal itu mundur selangkah, dan dengan menggelengkan kepalanya, ia membuang binatang eksotis Kadal itu. Tubuh besar Kadal eksotik itu jatuh ke tanah. Anggota tubuhnya berkedut beberapa kali, dan segera berhenti bergerak. Bagus. Luar biasa. Betapa memuaskan, betapa memuaskan. Sorakan yang memekakkan telinga terdengar di dekat arena. Binatang eksotis bertanduk tunggal itu berdiri diam, dadanya membusung, dan tanduk berdarah di kepalanya tegak, seolah menikmati pemujaan orang-orang di sekitarnya. Tidak berguna. Jin Tong menghentakkan kakinya dengan keras saat melihat pemandangan ini. Haha, Nona Jin, aku menang kali ini, kata seorang pemuda berjubah ungu yang berdiri di samping Jin Tong sambil tertawa. Ini hanya kemenangan kecil, apa yang sangat kamu banggakan? Jin Tong cemberut. Han Li tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat ini. Perlu diketahui bahwa Jin Tong selalu membenci kultivator lain, kecuali dirinya. Jarang baginya untuk bergaul dengan orang lain seperti ini. Dia diam-diam mengukur pemuda berjubah ungu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Aura pemuda berjubah ungu berada pada tingkat dewa sejati, tetapi indera ilahi Han Li begitu kuat sehingga dia bisa melihat bahwa itu adalah penyamaran sekilas. Kultivasi asli orang ini berada di tahap tengah dari Dewa Emas, yang tidak lebih rendah dari miliknya. Apalagi aura pemuda berjubah ungu itu istimewa. Dia tampaknya bukan seorang kultivator biasa, tetapi iblis. Jin Tong, panggil Han Li. Hei, Paman, kebetulan sekali. Mengapa kamu di sini? Jin Tong berlari mendekat ketika dia melihat Han Li. Pemuda berjubah ungu itu pun berbalik dan melihat ke arah teriakan Jin Tong pada Han Li. Han Li juga mengukurnya. Orang ini tampaknya berusia 20-an. Dia memiliki rambut putih agak keriting dan wajah yang tampan. Matanya sangat hidup, dan pupilnya berwarna ungu pucat, yang sangat aneh. Pemuda berjubah ungu juga menilai Han Li, dan cahaya ungu samar melintas di matanya. Ini sudah gelap, dan kamu belum kembali selama sehari. Bagaimana mungkin aku tidak datang menemuimu? Kata Han Li dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Ini sudah sangat larut, tapi di sini sangat menyenangkan. Paman, ikutlah dengan kami. Jin Tong menggaruk kepalanya lalu berkata dengan senyum nakal. Jin Tong, siapa ini? Han Li mengabaikan Jin Tong, dan matanya masih tertuju pada pemuda berjubah ungu itu. Oh, maksudmu pria ini? Dia adalah teman yang baru kutemui, si Chuan Kong, kata Jin Tong sambil menoleh ke belakang. Saya si Chuan Kong, seorang kultivator pemburu desolate. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Pemuda berjubah ungu berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya ke arah Han Li sambil tersenyum. Ketika dia mengangkat tangannya, ujung lengan bajunya memperlihatkan kulit di lengannya, yang secara mengejutkan ditutupi sisik ungu halus. Saya Li Feiyu. Ketika Han Li melihat ini, dia mengangkat alisnya dan membalas sapaannya. Jadi rekan Daois Li, senang bertemu denganmu. Nona muda Xiao Jin dan aku cocok sekali. Jadi, kami telah berjudi pada binatang di sini untuk bersenang-senang. Saya harap saya tidak menunda bisnis Anda, kata si Chuan Kong dengan senyum terus terang. Jin Tong selalu nakal, aku tidak tahu bagaimana mendisiplinkannya. Hari ini, Sekte Si merawatnya. Aku sangat berterima kasih, kata Han Li sambil tersenyum. Itu bagus. Ngomong-ngomong, aku baru saja mengobrol dengan Nona muda Xiao Jin.
Kalian berdua sepertinya baru saja tiba di kota Elemental Desolation, dan berencana untuk pergi ke dunia barbar. Saya juga berencana untuk naik feri ke dunia barbar dalam waktu setengah bulan. Mengapa kita tidak bekerja sama dan pergi bersama? Si Chuan Kong tampaknya adalah orang yang lugas, dan dia mengundang dengan antusias. Terima kasih atas kebaikanmu, rekan Si, tapi kami memiliki rencana lain. Han Li menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Benar-benar sayang sekali. Si Chuan Kong mendengar ini dan menunjukkan sedikit penyesalan. Rekan Si, kita masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi kita akan pergi dulu. Han Li berkata, rekan Li, karena kamu di sini, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Mengapa kita tidak berjudi juga? Si Chuan Kong berkata dengan semangat tinggi. Pada saat ini, ring tempat dia dan Jin Tong sebelumnya berdiri meledak menjadi serangkaian raungan. Itu adalah awal dari pertempuran berikutnya. Kedua telinga kecil Jin Tong tiba-tiba berdiri, dan dia juga tampak ingin mencobanya. Terima kasih, rekan Si. Hanya saja aku tidak tertarik dengan pertempuran seperti itu, jadi aku tidak akan mengganggumu. Han Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menarik Jin Tong yang masih enggan pergi, dan berjalan menuju pintu masuk aula. Si Chuan Kong menatap mereka berdua dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia dengan cepat melihat kembali cincin itu. Jin Tong, kenapa kamu dengan orang itu? Han Li bertanya setelah meninggalkan aula hitam tempat arena itu berada. Ah, jangan sebut itu. Orang itu selalu menentangku, tapi aku tidak percaya. Jin Tong berkata dengan tangan di pinggangnya. Apa pendapatmu tentang orang itu? Han Li berpikir sejenak dan bertanya lagi. Bau pria itu sedikit mirip dengan baumu. Dia tidak menyebalkan seperti kultivator lainnya, kata Jin Tong sambil mengeluarkan sebatang hau berlapis gula. Itu benar-benar langka. Han Li menyentuh hidungnya dan mengungkapkan jejak ekspresi merenung. Paman, ada yang salah dengan orang itu. Jin Tong mengedipkan matanya. Orang ini tidak sederhana. Berhati-hatilah saat bertemu dengannya di masa depan, kata Han Li. Iya, aku harus berhati-hati saat bertemu dengannya lain kali. Aku tidak akan kalah darinya lain kali. Jin Tong mengangguk dengan penuh semangat. Han Li terdiam. Dia berbalik dan melihat ke arena, lalu dengan cepat pergi bersama Jin Tong dan kembali ke taman kabut luas. Keesokan harinya, dia pergi ke Jalan Tong Tian lagi untuk membeli beberapa ramuan dan barang lain yang mungkin berguna di dunia barbar. Setelah itu, dia tinggal di taman kabut luas dan hanya sesekali keluar untuk mengumpulkan informasi. Untuk amannya, dia tidak membiarkan Jin Tong terus bermain di kota. Selama periode ini, meskipun dia tidak mendapatkan banyak informasi tentang dunia barbar, dia mendengar beberapa hal tentang lautan pasir di luar kota. Lautan pasir bukanlah tanah barbar. Itu juga menghasilkan beberapa materi spiritual atribut bumi. Ada juga jenis binatang pasir khusus yang memiliki kristal pasir yang mirip dengan inti iblis di tubuhnya. Itu sangat berharga. Banyak kultivator di kota Yuanhuang pergi ke tepi lautan pasir untuk berburu beberapa binatang pasir kecil untuk kristal pasir. Setengah bulan berlalu dalam sekejap, dan segera tiba waktunya kapal berangkat. Han Li meninggalkan taman berkabut pagi-pagi sekali. Dia meminta anak emas itu untuk berubah menjadi cincin emas, dan setelah meletakkannya di jarinya, dia langsung pergi ke gerbang kota barat. Di kota Yuanhuang, upacara pemberangkatan kapal yang diadakan 2 kali setahun juga menjadi acara yang sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, selain para kultivator yang menaiki kapal, sudah banyak orang yang berkumpul di gerbang kota untuk menyaksikan keseruan tersebut. Ketika Han Li tiba, dia menemukan bahwa sudah ada ratusan kultivator dengan pakaian berbeda berkumpul di pintu masuk aula hitam di dalam tembok kota. Mereka berbaris dalam barisan panjang, memegang jimat hitam yang digunakan sebagai tiket, menunggu untuk diverifikasi.
Setelah Han Li memasuki barisan, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya beberapa orang yang merupakan dewa sejati, dan hampir semuanya adalah tahap kenaikan besar. Bagaimanapun, sejarah telah lama membuktikan bahwa tingkat kelangsungan hidup para kultivator di bawah tahap kenaikan besar yang memasuki hutan belantara terlalu rendah. Bahkan di daerah-daerah yang telah dieksplorasi, kemungkinan mati di daerah tersebut tidaklah kecil. Namun meski begitu, alasan mengapa mereka masih mau mengambil risiko adalah secara alami untuk menemukan peluang untuk melewati kesengsaraan kenaikan yang terletak di jalur kultivasinya. Meskipun antreannya sangat panjang, hanya ada sedikit suara di antara kerumunan. Bahkan jika ada beberapa kultivator yang datang berkelompok, mereka dengan sengaja merendahkan suaranya atau hanya berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Karenanya, suasana di depan aula cukup hikmat. Setelah sekitar 1/4 jam, matahari pagi akhirnya terbit dari atas tembok kota, dan sinar matahari pertama menyinari dasar tembok kota. Saat bel berbunyi, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dari pintu masuk aula hitam. Dia berkata dengan suara rendah, "Masuk ke aula dan naik ke kapal." Kemudian, dia mulai memeriksa tiket orang-orang ini dan membiarkan mereka masuk ke aula. Para kultivator di depannya masuk satu demi satu, dan segera giliran Han Li. Setelah menyerahkan jimat hitam, lelaki tua berjubah hitam itu membalik telapak tangannya, mengeluarkan token giok putih, dan menempelkannya di atasnya. Cahaya hitam menyelimuti token giok putih, dan jimat hitam itu tampak terbakar, berubah menjadi asap hitam dan menembus ke dalam token giok putih. Kemudian, tulisan "Kabin kelas 1 nomor 13" muncul di pelat batu giok. Setelah Han Li menerima token tersebut, dia menyentuhnya dengan telapak tangannya dan menemukan bahwa ada banyak kata seukuran butiran beras di bagian belakang token tersebut. Saat dia berjalan ke aula, dia membalik token dan memeriksanya. Di bagian paling atas medali ada kata, "Dilarang". Di bawah medali ada daftar aturan yang melarang kultivator naik ke kapal. Aturan pertama adalah, perkelahian dilarang di kapal feri, apapun alasannya. Pelanggar akan mati. Aturan kedua adalah, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan lambung kapal dengan alasan apapun. Siapapun yang tidak patuh akan mati. Ada total 17 larangan, dan sebagian besar adalah aturan yang melarang seseorang meninggalkan feri tanpa izin, merusak lambung kapal, dan sebagainya. Konsekuensi bagi pelanggar sebagian besar hanya satu kata, kematian. Setelah memasuki aula besar, Han Li melihat ada tangga batu di belakang aula besar yang menuju ke puncak tembok kota. Ada banyak orang yang menaiki tangga batu. Dia mengikuti orang banyak sampai ke atas dan sampai ke tembok kota yang menjulang tinggi dan megah. Seluruh tembok kota tampak lebih lebar dan lebih tebal daripada di kaki kota, dan jalur kuda cukup lebar untuk dilalui 100 orang secara berdampingan. Semua potongan batu hitam besar yang digunakan untuk membangun tembok ditutupi dengan tanda-tanda waktu yang berbintik-bintik. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah tembok kota yang menghadap alam purba, di mana ada beberapa puluh kapal perang kuning besar yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Kapal perang itu menonjol di tengah dan berkontraksi di ujungnya. Hampir semuanya ditutupi dengan berbagai macam bekas luka. Beberapa relatif ringan, dengan hanya beberapa goresan yang relatif besar, dan beberapa sangat serius. Tidak hanya lapisan logam yang melilitnya robek, tetapi bahkan lunas yang terbuka pun memiliki retakan yang sangat jelas. Dan di sekitar lambung kapal-kapal ini, ada para kultivator berbaju hitam yang memegang pelat formasi melingkar, mengaktifkan teknik khusus untuk memperbaiki kapal. Saat Han Li melihat, dia menemukan bahwa kapal itu penuh dengan luka panjang dan sempit serta lubang berbentuk kerucut yang besar. Mereka semua tampaknya ditimbulkan oleh serangan binatang buas. Saat dia sedang berpikir, sosok ungu di sampingnya menyusul dan berjalan berdampingan dengannya.
Luka-luka ini adalah mahakarya ular duri laut dan kalajengking berwajah manusia. Satu ekor setajam pisau, dan yang lainnya memiliki sepasang penjepit. Mereka adalah dua binatang paling umum di lautan pasir, kekuatan serangan rata-rata, tetapi jumlahnya banyak dan mudah ditemui. Orang itu mengambil inisiatif untuk mengatakan. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, "Rekan Taoisi, kamu juga sudah tiba." Orang yang datang tidak lain adalah pria dari klan monster yang dia lihat di arena, si Chuan Kong. "Bukan begitu, demi kapal ini, aku sudah menunggu di kota ini selama lebih dari 3 bulan. Aku hampir bosan." Si Chuan Kong tampaknya tidak terlalu jauh dan berkata dengan santai. "Ada begitu banyak arena perjudian di kota, dan rekan si sepertinya tidak bosan," kata Han Li sambil tersenyum. "Hehe, sedikit judi untuk bersenang-senang. Mengapa saya tidak melihat gadis kecil berbaju merah itu?" Si Chuan Kong mengungkapkan sedikit rasa malu dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Sebelum Han Li bisa menjawab, angin puyuh hitam bersiul dari suar di sisi utara tembok kota, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam dengan pola emas dan janggut hitam pendek muncul dari dalam. Ada token emas yang tergantung di pinggangnya, dan kata-kata "Kota Kehancuran Elemental" tertulis di atasnya, menunjukkan identitasnya. Dia berasal dari mansion Tuan Kota. Ini adalah pengawal yang dikirim oleh mansion Tuan Kota. Dia bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di kapal dan menanggapi keadaan darurat. Di masa lalu, kadang-kadang akan ada beberapa kultivator tahap akhir dewa sejati di posisi ini, tetapi sejak kecelakaan 8 tahun lalu, sekarang adalah kultivator dewa emas. Si Chuan Kong menatap pria di suar dan berkata, Han Li tahu bahwa kecelakaan yang dia bicarakan kemungkinan besar adalah bencana dengan banyak korban jiwa yang dikatakan oleh wanita berjubah istana. "Ayo pergi, saatnya naik ke kapal." Si Chuan Kong berbalik dan melirik cincin emas di tangan Han Li sengaja atau tidak sengaja, dan berkata sambil tersenyum. Begitu suaranya jatuh, sosok pendamping tahap awal Dewa Emas melintas dan terbang menuju sebuah feri tidak jauh di depannya. Setelah beberapa saat, seorang kultivator yang terlihat seperti seorang pelayan muncul di haluan kapal dan memanggil semua orang untuk segera naik ke kapal. Di bawah desakannya, semua kultivator di atas kapal naik ke kapal feri. Setelah semua orang naik ke kapal, pramugari mengulangi peraturan di kapal feri. Itu tidak lebih dari apa yang tercatat pada token giok putih, tidak ada yang baru. Setelah pramugari selesai berbicara, dia mengumumkan, "Berlayar." Sebagian besar kultivator yang naik ke kapal bubar dan kembali ke kabin dan kamar mereka. Setiap kali itu kata-kata lama yang sama, tidak ada artinya, itu membuat telinga orang kapalan. "Kak Li, ini pertama kalinya kamu menaiki kapal kan? Pemandangan lautan pasir ini lumayanlah, kamu bisa menikmatinya sejenak. Aku sudah terlalu sering melihatnya, aku sudah bosan, aku tidak akan menemanimu." Si Chuan Kong berkata kepada Han Li dengan tangan ditangkupkan. "Rekan Taois, silakan." Han Li sedikit membalas sapaan itu dan berkata. Si Chuan Kong terkejut ketika mendengar ini, lalu dia tersenyum dan berkata, "Hehe, kita sudah saling kenal untuk sementara waktu, mengapa kamu begitu jauh? Bagaimana kalau memanggilku kakak Si?" Han Li hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Si Chuan Kong mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh, melambaikan tangannya, dan berjalan kembali ke kabin. Tatapan Han Li tidak terlalu lama berada di punggung si Chuan Kong, dan dia beralih ke tempat lain. Di dalam hatinya, dia memikirkan pria yang sepertinya sengaja berusaha mendekatinya. Lagi pula, mereka hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang aneh untuk saat ini. Namun di dalam hatinya, dia masih merasa lebih baik menjauh dari orang ini. Saat dia sedang berpikir, Han Li tiba-tiba merasakan getaran di bawah kakinya.
Ternyata feri itu perlahan naik ke langit, meninggalkan benteng di tembok kota. Setelah lambung kapal terbang keluar dari jangkauan tembok kota, ia tidak terus melayang di udara. Sebaliknya, ia perlahan turun hingga terbang keluar dari jangkauan tebing, dan jatuh ke lautan pasir ribuan mil di bawahnya. Ketika lambung kapal hendak jatuh di atas pasir kuning yang tak berujung, rune yang terukir di lambung kapal semuanya menyala. Kemudian, lingkaran cahaya kuning pucat tiba-tiba meluas dari posisi tertentu di tengah kabin, dan berubah menjadi tirai cahaya kuning besar yang menyelimuti seluruh feri. Pada saat yang sama, aura liar yang aneh dipancarkan dari lambung kapal. Setelah merasakan aura, Han Li tiba-tiba menyadari, dan bergumam, tidak heran dia bisa menghindari sebagian besar binatang purba. Jadi dia menggunakan inti binatang buas dari binatang purba yang kuat sebagai inti dari formasi pelindung, dengan demikian menyamar sebagai makhluk primordial. Saat ini, bagian bawah kapal feri akhirnya menyentuh dasar lautan pasir. Setelah sedikit naik turun sesaat, itu terus melayang di atas lautan pasir. Han Li datang ke sisi-sisi feri dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa lapisan logam yang melilit lambung tampaknya memiliki semacam magnet khusus yang dapat mengusir lautan pasir, memungkinkan feri mengapung di atasnya tanpa terbalik. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, lambung feri tiba-tiba menyala, seperti kapal yang menantang angin dan ombak, berderap di lautan pasir. Han Li perlahan mengalihkan pandangannya dan melihat keluar kapal. Dia melihat bahwa itu tenang di atas ribuan mil pasir kuning. Dia tidak bisa melihat gerakan apapun, dan dia tidak bisa mendengar suara aneh apapun. Token giok dengan jelas menyatakan bahwa para kultivator tidak diizinkan melepaskan indera ilahi untuk menjelajahi lautan pasir tanpa izin. Ini untuk mencegah mengganggu beberapa binatang buas eksotis dengan persepsi yang sangat sensitif, petugas juga menekankannya berkali-kali barusan. Han Li tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia tentu saja tidak melakukannya.